Farida Dwi Sanatibala. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Kelas 005, hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Pada pelaksanaan ujian hari ini, saya mengambil pelajaran tematik di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, luar biasa. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ya, silakan siapa yang ingin pimpin doa? Silakan Dayuriska. Teman-teman, mari berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dayuriska, silakan duduk kembali. Baik, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nah, di sini apakah teman-teman kalian ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Mutiara, Bu. Kenapa Mutiara? Sakit, Bu. Sakit. Lagi siapa nak sekolah? Gebi. Gebi, kenapa Gebi? Ada acara. Ada acara, oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita bernyanyi. Berkibarlah benderaku. Sebelumnya silakan kalian berdiri semua. Berkibarlah benderaku, ramah suci dalam berkilau. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Baik, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Nah, di sini apakah anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Ayo, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Silakan Wahyu. Pembelajaran sebelumnya adalah tentang ekosistem. Pembelajaran sebelumnya tentang ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ada pun peranannya ya. Apa saja peranan yang ada di dalam ekosistem tersebut? Saya, Bu. Silakan Rista. Sebagai sumber peranan bagi makhluk hidup. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, betul sekali jawabannya si Rista ya. Adalah sebagai apa? Bahan makanan bagi. Iya, sebagai sumber bahan makanan pada makhluk hidup yang lainnya itu ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Kita akan bernyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Semua tahu? Tahu. Oke, silakan berdiri semua. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia.
bisa mencapai tujuannya ya. Yang pertama itu kalian setelah menonton video yang ibu tayangkan nanti, kalian bisa menyebutkan apa yang termasuk dengan herbivora, karnivora, dan omnivora. Setelah itu yang kedua, setelah kalian mengetahui tentang penggolongan hewan tersebut, kalian bisa membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu yang ketiga, kalian apa? Yang ketiga, menemukan pokok pikiran yang ada di dalam teks bacaan. Nah, di sini ibu menayangkan sebuah gambar di layar. Coba dilihat gambar apa saja yang kalian lihat di gambar tersebut. Silakan angkat tangannya. Siapa yang bisa? Silakan Rista. Seorang kakek sedang memberi makanan pada hewan. Iya, seorang kakek yang sedang memberi makan hewan peliharaannya ya. Nah, lagi siapa lagi yang kalian lihat di gambar itu? Silakan, Desa Wiena. Yang juga sedang memberi makan hewan. Iya, kasih tepuk tangan dulu Desa Wiena dan Rista. Oke, gimana dia? Anak kecil itu ikut juga memberi makan hewan peliharaannya si kakek ya. Baik, nah di gambar yang di layar ini hewan apa saja yang ada? Coba disebutkan. Siapa yang bisa? Silakan Desa Sandy. Yang pertama ada kelinci. Kelinci sedang memakan wortel. Yang kedua ada hewan bebek. Bebek sedang memakan biji-bijian. Lalu yang ketiga ada ayam dengan itiknya yang sedang memakan biji-biji jagung. Oke, kasih tepuk tangan dulu Desa Sandy ya. Betul sekali, tepat jawabannya. Nah, yang ada di gambar itu ada anak ayam ya, yang diberi apa? Biji-bijian. Lagi apa lagi? Kelinci diberi apa dia? Lagi. Apa lagi? Bebek. Iya diberi biji-bijian juga. Oke. Nah, di sini ibu akan membawakan seekor hewan ya. Nah, coba lihat semua ke depan. Apa yang ibu pegang ini di depan? Anak ayam ya. Nah, di sini ayam ini ayamnya si kakek. Nah, padahal si kakek ini setiap hari memberi makan ayam ini. Tetapi ayamnya kenapa ya kok tidak pernah bertelur katanya? Apa yang menyebabkan ayam kakek tidak pernah bertelur? Nah, untuk mencari jawabannya, silakan kalian cari pada HP kalian di kelompoknya masing-masing ya. Silakan searching, dapatkan apa penyebab ayam tidak bertelur, itu dicari. Silakan. Nah, kalian sudah selesai mencari? Oke, siapa yang bisa angkat tangannya? Yang sudah mendapatkan? Silakan dari Rizka. Pakan yang tidak tepat. Oke, betul sekali ya. Kualitas pakan yang tidak tepat. Kasih tepuk tangan dulu dari Rizka. Oke. Selanjutnya ada yang lain lagi jawabannya? Silakan Kerenita. Karena keadaan kandang yang tidak baik. Karena keadaan kandangnya yang tidak baik. Betul sekali Kerenita ya. Selanjutnya ada yang lain lagi jawabannya. Silakan Bagas. Ayam petelur dapat berproduksi selama 2 siklus masa bertelur, di mana 2 atau 3 tahun akan mengalami penurunan produktivitas. Oke, kasih tepuk tangan Bagas. Tepat sekali jawabannya Bagas ya. Dimana ayam itu mungkin ada siklusnya dia. Masa dia bertelurnya ya dari 2 tahun sampai 3 tahun. Katanya kalian menonton tayangan video yang ibu tampilkan sekarang di layar ya. Silakan kalian perhatikan semua, simak baik-baik. Hewan atau binatang adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan juga memiliki ciri-ciri membutuhkan makan dan minum. Hewan memiliki 3 kelompok berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu hewan yang memakan daging. Namanya apa ya kira-kira?
Ya, benar, adalah hewan yang suka memangsa hewan lainnya. Biasanya hewan buas memiliki ciri-ciri tubuh yang kuat sehingga dia dapat berlari mengejar mangsanya. Memiliki gigi taring yang tajam yang siap menggigit atau melumpuhkan buruannya. Air seperti apa ya? Ya, benar, ikan hiu, ikan piranha, kemudian buaya. Mereka adalah hewan karnivora pemakan daging. Sedangkan yang di udara juga ada loh hewan yang suka makan daging atau karnivora. Di antaranya adalah burung elang, hewan yang suka memakan rumput-rumputan. Mereka memiliki ciri banyak rumput atau tumbuh-tumbuhan. Nah, herbivora atau pemakan rumput. Ya, benar, sapi, jerapah, zebra itu hewan yang suka makan daging dan juga suka makan rumput-rumput, makan daging dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada kalanya dia butuh protein dan makan daging. Ada kalanya juga dia makan rumput-rumputan. Contohnya adalah hewan apa ya? Ya, ada tikus. Tikus adalah hewan pemakan segalanya. Dia mau makan daging, makan kertas, makan rumput, dan makan lain-lainnya. Kemudian beruang. Beruang juga suka makan daging dan makan rumput atau bambu. Kemudian ikan Nah, tadi kalian sudah menonton tayangan video itu ya. Nah, apa saja yang sudah kalian dapat dalam video tersebut? Siapa yang bisa? Ya. Silakan Desa Viena. Karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan daging. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Omnivora adalah hewan yang memakan segalanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu Desa Viena ya. Betul sekali jawabannya. Dimana di dalam penggolongan hewan itu ada 3 macam ya, 3 jenis penggolongan hewannya. Yang pertama adalah herbivora, pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora, hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora, adalah hewan pemakan segalanya. Sudah paham anak semua? Sudah. Apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran? Sebelumnya ada yang tahu siapa apa itu pokok pikiran? Silakan Lia. Pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Baik, betul kata si Lia ya, di mana pokok pikiran itu merupakan ide utama dari sebuah paragraf ya, di mana pokok pikiran itu disebut juga pikiran utama atau gagasan utama ya, atau gagasan pokok. Nah, di mana nanti kalian disuruh mencari pokok pikiran pada sebuah teks bacaan nanti dibagikan. Nah, jika sudah paham, di sini kita akan mulai bekerja ya, mengerjakan LKPD yang pertama, yaitu kalian membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasar jenis makanannya. Silakan kalian tempel sesuai dengan hewannya. Di sini Ibu akan membagikan kalian ya alat dan bahannya. Baik, silakan kelompok 1 ambil ke depan. Silakan kelompok 2, perwakilan kelompok 2, dan selanjutnya seterusnya kelompok 3, 4, dan 5. Nah, di sini kalian sudah semua mendapatkan alat dan bahannya ya. Sekarang silakan kalian bekerja bersama kelompoknya. Silakan dikerjakan. Oke, nah di sini kan sudah ada tuh hewannya, makanannya. Ya, termasuk golongan apa dia? Silakan kalian nanti tulis golongannya di sini. Namanya herbivora atau karnivora atau omnivora gitu. Contohnya ini gajah. Nah, di sini kan makanannya apa? Nah, kalian ini terus dia termasuk apa dia golongannya?
apa? Lihat isi judulnya ya, nama hewannya. Ini dilihat di sini di LKP juga ada kan nama hewan, nama jenis makanannya dan golongannya itu di sini. Oke. Di sini kan gajah makanannya apa? Gajah makanannya tumbuh-tumbuhan sama buah-buahan kan? Iya. Ini makanannya daging. Kalau kuda makanannya kebun. Kalau panda makanannya bambu. Kalau tikus makanannya kacang. Ya, sesuai dengan hewan yang kamu pilih. Jadi kamu menyebutkan hewan kamu yang kamu punya di rumah menggunakan kucing. Ceritakan ya, bagaimana dia makan setiap hari. Nah, itu makan hewan apa ya? Paham diceritakan dijadikan para sudah paham? Tunggu ya. Ya, ini zebra, ini sapi ya. Ini sapi. Sapi ini nomor berapa? Sapi nomor 2 aja deh. Oh itu? Oh selalu benar. Dia nggak tahu. Dia pas nomornya. Sudah selesai semua anak? Sudah. Oke, jika sudah, di sini kalian semua akan mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Ya, sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Kelompok siapa yang mau duluan? Ayo. Ya, silakan kelompok 1. Silakan Komanda Yuriska. Halo teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada gajah. Jenis makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jenis golongan hewan gajah adalah omnivora karena gajah memakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada harimau. Jenis makanannya adalah daging. Harimau termasuk golongan hewan karnivora karena harimau memakan daging. Yang ketiga ada kuda. Jenis makanannya adalah padi.
hewan kuda herbivora karena kuda memakan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat ada panda. Termasuk panda memakan bambu. Panda termasuk golongan hewan herbivora karena panda memakan bambu. Yang kelima ada tikus. Jenis makanannya adalah kacang-kacangan dan ikan. Golongan hewannya adalah omnivora karena tikus memakan segalanya. Dilanjutkan dengan membacakan paragraf. Saya mempunyai hewan peliharaan di rumah, yaitu anjing. Saya selalu memberi dia makan, minum, mengajak dia bermain, dan lain-lainnya. Anjing termasuk golongan hewan karnivora karena anjing memakan ikan atau daging. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kedua, karnivora adalah hewan pemakan daging. Ketiga, omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu teman kalian ini kelompok 1 ya. Sudah benar sekali dia. Nah, di mana di dalam hewan-hewan yang sudah mereka tempelkan sudah sesuai dengan jenis makanannya ya, yang sudah sesuai dengan golongan hewannya, dia termasuk herbivora atau karnivora dan omnivora. Oke, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Baik, tadi sudah penampilan kelompok 1 ya. Silakan sekarang kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Halo teman-teman, hari ini kami akan menjelaskan tentang golongan hewan dan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, ayam. Jenis makanan ayam adalah ulat dan jagung. Ayam ini termasuk golongan hewan omnivora karena ayam ini memakan ulat dan jagung. Yang kedua, jenis makanan buaya adalah daging ayam. Hewan buaya ini termasuk golongan hewan karnivora karena memakan daging ayam. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, karnivora, hewan pemakan daging. Yang ketiga, omnivora, hewan pemakan segalanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu kelompok 2 ya. Oke, betul ya. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan dari gambar yang sudah ditampilkan? Ada? Apakah sudah benar semuanya? Oke, betul ya. Di mana hewan-hewan tersebut sudah sesuai dengan jenis makanannya dan golongannya sudah benar ya. Baik, silakan duduk kelompok 2. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, tadi sudah penampilan kelompok 2 ya. Sekarang silakan kelompok siapa yang mau maju? Silakan kelompok 3. Hai, hari ini saya akan menjelaskan golongan hewan berdasarkan makanan. 1. Monyet. Makanan monyet adalah pisang dan jajan. Golongan hewannya adalah termasuk herbivora. 2. Singa. Makanannya adalah daging. Golongannya adalah karnivora. 3. Zebra. Zebra memakan rumput dan golongannya adalah herbivora. 4. Sapi. Makanannya adalah rumput. Golongannya juga herbivora. Herbivora hewan pemakan segalanya. Saya mempunyai anjing di rumah. Setiap hari saya selalu memberi nya makanan berupa daging. Saya selalu mengajaknya bermain hewan herbivora. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 3. Selanjutnya kelompok siapa yang ingin maju? Silakan kelompok 4 maju ke depan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, kambing. Jenis makanan kambing adalah rumput. Kambing termasuk hewan herbivora. Elang. Elang, jenis makanan elang adalah daging dan ulat. Jenis penggolongan hewan elang adalah karnivora. Gajah. Jenis makanan gajah adalah tumbuhan dan buah-buahan. Penggolongan gajah adalah omnivora. Anjing. Jenis makanan anjing adalah ikan dan nasi.
adalah karnivora. Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada kelinci, jenis makanannya wortel, dan golongan hewan herbivora. Yang kedua ada ulat, jenis makanannya daun, termasuk golongan hewan herbivora. Yang ketiga ada biawak, jenis makanannya daging, dan golongan hewan karnivora. Baik, tadi semua sudah presentasi ya, semua sudah benar ya, cara penyampaiannya sudah itu ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Penggolongan hewan berdasarkan Jenis makanannya ada 3 macam, yaitu apa saja? Herbivora, lagi karnivora dan omnivora. Oke, sudah semua paham itu? Baik. Nah, di sini Ibu membawakan sebuah bintang keberuntungan. Nah, ini ya bintang keberuntungannya ya. Nah, bintang ini akan jatuh pada kelompok yang sudah aktif, yang sudah bisa bekerja sama dalam kelompoknya ya. Nah, nanti Ibu akan jatuhkan bintang ini pada kelompok 1. Oke ya. Nah, nanti itu semuanya ya punya ya. Nah, selanjutnya ini ada bintang lagi Bu nih, yang tadi yang sudah tanya jawab, yang bisa tanya jawab ya. Nah, jatuh pada Kerenita. Oke, silakan Kerenita. Oke, nah untuk yang lainnya kalian tidak perlu berkecil hati ya. Kita akan memulai selanjutnya nanti lebih baik lagi ya, lebih kompak lagi kalian bersama kelompoknya. Oke. Nah, sekarang kalian akan menjawab evaluasi. Nah, sebentar Ibu akan bagikan satu-satu, setiap orang dapat evaluasi. Silakan kalian kerjakan, ditulis nama dan nomor absen pada ujung kanannya. Sudah selesai anak-anak semua? Sudah. Nah, jika sudah, silakan anak-anak kumpulkan ya. Setiap kelompok silakan perwakilan kelompok mengumpulkan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1, kelompok 2.
Baik, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Nah, coba anak-anak dengarkan semuanya. Nah, coba kalian lihat di layar. Nah, apakah ada kesulitan yang kalian hadapi saat kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Sudah semua sudah bisa ya? Sudah bisa? Ya. Sudah paham ya? Nah, Ibu sekarang akan tanya ulang. Nah, contohnya nih ada hewan kudanil. Nah, kudanil. Di sini siapa yang pernah melihat kudanil? Oke. Apa makanan kudanil? Rumput. Lagi apa lagi? Buah-buahan. Nah, selanjutnya ada orang hutan. Nah, siapa di sini pernah melihat orang hutan? Nah, orang hutan itu termasuk apa dia? Omnivora. Apa makanan orang hutan? Buah-buahan. Iya, segalanya katanya ya. Nah, dia termasuk hewan omnivora. Nah, kalian sudah paham semuanya. Nah, coba dilihat di layar. Di sana ada 3 gambar emotion. Nah, silakan dilihat. Kalian pilih yang mana? Nah, semua pilih smile. Artinya kalian semua sudah bisa, sudah memahami materi yang. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian buka bukunya ya. Buka bukunya halaman 32 ya. Nah, silakan kalian buat tugasnya. Besok kita kembali di sekolah, kita bahas tugas kalian semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan siapa yang pimpin? Silakan dari Rizka. Teman-teman, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dayu Rizka. Nah, sampai jumpa besok pagi, kita kembali lagi di kelas ini dengan semangat yang baru ya. Sampai jumpa besok.